Ketemu lagi dengan saya Doni Tambas di Doni Tambas Channel. Mohon maaf beberapa hari ini saya belum bisa upload video baru ya karena ada beberapa kesibukan di luar. Salah satunya adalah saya harus jadi narasumber untuk pengenalan IGOS ya, atau Indonesian Go Open Source di beberapa desa untuk tingkat SMK, SMA dan beberapa pemuda desa ya. Nanti itu akan kita bahas di konten berikutnya untuk masalah pengenalan IGOS. Di vlog kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang masuk, khususnya kenapa kok topping Bayu itu masuknya ke kuota utama. Jadi kalau saya selalu bikin layer 7 protokol. Nah, untuk layer 7 protokol seperti ini. Nah, ini layer 7 protokol yang saya pakai ya teman-teman ya. Jadi saya hanya meng-cache IP dari video-video ini ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Sebenarnya teman-teman bisa pakai sih layer 7 protokol yang mana, cuman kalau saya pakai ini itu untuk Google Play itu nggak akan ke blokir gitu loh. Tapi kalau misalnya saya pakai layer 7 protokol yang satu lagi, itu terkadang Google Play-nya akan ikut terblokir juga gitu. Ya tapi terserah teman-teman. Kenapa saya yakin layer 7 ini bisa untuk memblok HTTPS? Nah, karena saat ada koneksi masuk, itu sebenarnya koneksi belum terenkripsi teman-teman ya. Jadi masih bebas ya. Jadi statusnya itu masih plain text gitu loh. Nah, saat dia masuk, yang di marking oleh layer 7 protokol itu adalah koneksi awalnya. Gitu loh. Jadi sebelum dia masuk ke dalam encrypted, itu sudah di marking oleh MikroTik ini. Karena modelnya masih plain text ya. Beda kalau kontennya bisa meng-cache proxy dari YouTube. Nah, itu lain soal. Karena kalau kita udah berbicara meng-cache proxy dari YouTube, otomatis domain tadi atau IP tadi itu sudah terenkripsi, dan itu ya nggak bisa, karena ya kalau misalnya kita udah bicara HTTPS atau FTPS itu sudah jelas enkripsi ya. Itu memang dibuat untuk tidak bisa di cache gitu loh rekan-rekan. Ada beberapa orang yang bilang katanya blokir YouTube itu nggak akan mungkin bisa dari layer 7 protokol karena protokolnya sudah HTTPS. Buat saya bisa. Kenapa saya bilang bisa? Karena ya dalam teorinya pun bisa gitu. Sebelum koneksi itu masuk, semua koneksi itu modelnya masih plain text. Jadi dia masih bebas, belum ada encryptednya. Nah, sedangkan layer 7 ini bukan meng-cache isinya, tapi meng-cache web awalnya. Makanya saat dibuka di Android, YouTube-nya akan tetap terbuka, tapi videonya nggak akan muter, loading aja terus. Itu biasanya seperti itu, gitu loh rekan-rekan. Nah, silakan teman-teman yang ingin praktek, ini skripnya sudah saya sediakan di deskripsi ya. Jadi silakan download aja. Ini skripnya modelnya seperti ini. Ini skrip yang saya pakai di desa untuk untuk workshop ya. Di sini ada staf desa, ada peserta, ada instruktur. Jadi ya silakan teman-teman bisa exploring sendiri lah. Di sini udah saya tulis. Oke, sekarang saya coba sampel copy dulu ya. Di sini saya coba copy dulu aja deh dari sini ya. Oke, kita tes dulu. Kita tes. Oh ini sorry. Ini IP-nya masih bebas ya. Ini saya reset dulu ya. System reset configuration default yes. Oke. Sekarang saya coba praktekin script yang ini ya, jadi biar tidak ada dusta lah di antara kita ya. Oke teman-teman, ini router yang udah saya reset. Sekarang saya coba langsung copy paste saja di sini. Oke ya, kita cek dulu di sini, kita ini terminal dan paste. Oke, dan saya queue simpelnya ke sini dan saya paste lagi. Coba lagi ya terminal ya, nggak ribet. Tutup dulu, kemudian sini ya. Oke, yes, copy dan saya paste lagi di sini. Oke, selesai. Cuman gitu aja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini IP hotspot untuk profilnya. Di sini ada instruktur, ada peserta, dan ada staf desa.
Dan di address list ini udah saya masukin listnya masing-masing ya. Jadi saat dia login dia akan langsung ke cache, ke IP, firewall, address list. Ya, nah di sini ya. Nah untuk IP lokalnya jangan lupa juga teman-teman masukin. Kalau untuk ini sih server desa bisa teman-teman hapus aja deh. Untuk layer 7 protokolnya saya pakai seperti ini. Ya silakan teman-teman tambahkan. Dan untuk RAW-nya ini saya masukkan sosial media dan ada beberapa yang saya masukkan ke high connection ya di sini. Untuk filter rules-nya ini lihat untuk filter rules. Jadi untuk peserta di sini peserta ini saya blok ya biar mereka nggak bisa masuk ke sosial media list. Ini kalau saya checklist di sini ada nah ini ada 2 ya. Yang pertama jenis pemblokirannya itu berdasarkan IP yang tercache dari RAW. Itu yang pertama. Yang kedua pemblokirannya itu berdasarkan layer 7 protokol. Jadi kalau teman-teman mau tambahin lagi satu di sini ya silahkan teman-teman copy, tapi sebelumnya masukin dulu layer 7 protokol teman-teman di sini ya. Nah, sisanya teman-teman bisa tambahin. Gitu. Nah untuk queue-nya itu seperti ini. Untuk queue-nya itu seperti ini. Jadi berapa orang yang masuk dia akan dapatnya segini gitu. Jadi dia nggak akan bikin tambahan-tambahan lagi di bawah, nggak dia karena paket marknya kita cuma bikin IP, firewall, mangle. Nah mangle ini kita cuma bikin 11. Yang pertama untuk kita forward dulu, terus yang kedua untuk staff desa yang connection down dan connection up. Nah sisanya baru yang biasa. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi satu user profile itu ada 3 rules panel. Dan untuk koneksi lainnya itu saya masukkan ke nomar. Jadi nomar itu seperti kayak game, terus yang lain-lain itu saya bagi di nomar saja. Nah untuk nomar itu saya kasih di sini. Nah terserah sih. Untuk download max limitnya teman-teman mau kecilkan atau besarkan ya bebas-bebas saja. Gitu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika di video ini banyak yang kurang jelas karena jujur video ini saya bikin dadakan banget. Tapi insya Allah setelah project saya selesai kita akan seperti biasanya saya akan upload video maksimal 2 hari sehari. Jadi tetap dukung channel dengan cara subscribe, like, dan share juga ke sosial media kamu ya, biar teman-teman yang lain juga bisa menjadi lebih tahu. Tetap berkarya, tetap semangat, jauhi narkoba, dan jangan cuci baju di wastafel. Akhir kata saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.